Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, welcome back to my channel. Yuk cari tahu. Oke sobat sekalian, di kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi sebuah informasi kepada sobat sekalian. Kali ini datang berita sedih ya, dari teman-teman kita yang honor atau mengajar di Kementerian Agama, ibaratnya di bawah naungan Kementerian Agama lah ya, khususnya yang terdaftar di Simpatika maupun tidak. Mereka semua itu nggak bisa masuk penerimaan CASN 2012, khususnya P3K. Yang pertama, karena nggak terdaftar akunnya itu di data Dapodik. Ini sudah pasti karena apabila sobat sekalian nantinya coba cek lowongan di sini atau coba login terus pilih ibaratnya formasi yang ada, namanya sobat sekalian atau datanya nggak akan bisa karena nggak bisa atau nggak terdaftar di database-nya Dapodik. Kemudian teman-teman juga yang udah masuk dan terdaftar di Simpatika bahkan ngajar bertahun-tahun pun kali ini nggak akan bisa masuk pendaftaran P3K di Kementerian Agama. Sungguh tragis atau sangat sedih ya sobat sekaliannya. Kok bisa sih gitu dan kira-kira gimana nanti solusinya? Simak terus sobat sekalian beritanya atau infonya di video ini hingga akhir supaya sobat sekalian nggak gagal paham ya. Dan sebelum lanjut, saya menyarankan kepada sobat sekalian agar bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe serta diaktifkan pula loncengnya. Hitung-hitung sebagai bentuk sedekah atau untuk menambah kebaikan kepada channel seperti ini. Oke sobat, kita langsung lanjut aja. Kita tahu ya bahwa untuk daftar P3K itu lewat sscasn.bkm.go.id baik dari Kementerian Agama maupun yang di sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Namun untuk di bawah Kementerian Pendidikan, sobat sekalian harus ke data dulu di namanya sistem Dapodik. Setelah itu kalian baru bisa daftar. Walaupun sebenarnya teman-teman semua itu bisa buat akun di sini, toh nanti ujung-ujungnya sobat sekalian tuh nggak akan bisa apabila sobat sekalian nggak kedaftar di database Dapodik. Bahkan yang udah kedaftar aja banyak kendalanya karena belum sinkron dengan data BKN. Jadi sekarang kita fokus saja ke bagian yang kedaftar di Simpatika sobatnya. Kita abaikan dulu yang nggak kedaftar di Simpatika. Kalau yang kedaftar di Dapodik pasti udah aman ya, jadi kita lewatin aja dulu. Sekarang sobat kita yang ngajar di Kementerian Agama, ibaratnya di bawah naungan Kementerian Agama atau Depak, baik Alia maupun MTS maupun kawan-kawannya ya, sistemnya kan harus masuk ke sistem Simpatika ini. Setelah masuk, ditunggu-tunggu diharapkan mereka itu bisa ikut P3K-nya Kemenak karena di Kemenak itu ada sekitar banyak ya, 9.458 P3K guru yang ingin ibaratnya yang dibuka. Harapan muncul gitu pertama. Ujung-ujungnya dari sini harapan mereka terpupus karena adanya surat edaran dan berita bahwa yang bisa daftar di CP3K khususnya Kemenak ini hanya honorer kategori K2 sobat sekalian. Berikut adalah suratnya. Perhatikan di sini adalah surat Kementerian Agama Republik Indonesia ya tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K sobat. Tahun anggaran 2021 ya. Oke. Kita baca ya.
satuan kerja yang mendapatkan alokasi formasi, yaitu satuan kerja yang mendapatkan alokasi formasi sebagaimana terlampir pada lampiran 1. Nanti kita lihat ya. Terus rincian jabatan juga serta kualifikasinya ada di lampiran berikutnya. Kemudian ini yang paling penting sobat, ini saya gedein dulu nih. Yaitu kriteria pelamar sobat sekalian. Kita tandain nih di sini. Ini sobat sekalian mungkin bisa baca juga. Pelamar adalah tenaga guru dan dosen X tenaga honorer kategori 2. Jadi yang bisa itu tenaga guru dan dosen X tenaga honorer kategori 2. Terus ditambah lagi yang terdaftar pada basis data peserta yang telah dilakukan seleksi administrasi dan memenuhi syarat administrasi melalui SSCN P3K ya di BKN tahun 2019 kemarin. Jadi hanya mereka yang kemarin terdaftar di data ini di tahun 2019 yang bisa melamar di P3K-nya atau P3K-nya Kementerian Agama ini. Selebihnya nggak bisa. Jadi kasihan banget pada sobat-sobat sekalian yang udah ngajar lama di Simpatika atau di bawah naungan Kementerian Agama nggak bisa daftar di umum, maksudnya di SST ASN miliknya Kemendikbud ibaratnya ya. Bahkan di Kementerian Agama pun nggak bisa. Ini kan nasib gitu ya. Jadi bagi sobat sekalian mohon bersabar, rezeki itu banyak asalnya, nggak cuma dari sini aja, dari berbagai jalan lainnya bisa ya. Jadi berdoa mudah-mudahan banyak rezeki yang datang pada kita semua. Tapi jangan khawatir sobat sekalian, meskipun ada edaran yang kayak gini terus, aduh, pokoknya sedih banget deh. Padahal kalau kita lihat di bawah sini, di bawah sekali ya, lampiran-lampiran yang ada, ini banyak sekali guru-guru sobat. Guru-guru yang dibutuhkan. Seperti guru matematika di sini, itu 310 yang dibutuhkan di Kementerian Agama. Terus guru muatan lokal sekitar 62 sobat. Terus ada guru penjas juga, ini sekitar 244. Kalau ingin tahu lebih detailnya coba kita lihat di sini sobat ya. Di sini kita cek ke bawah di formasi mana ini apa nih? CPNS, kita geser lagi di sini. Formasi CP3K. Di sini banyak sekali sobat. Perhatikan, saya gedein. Ini tak geser kayak gini. Jadi pertama kali yang paling banyak dicari itu guru kelas sekitar 3.000-an sobat sekalian. Guru kelas itu 3.000-an ya. Terus guru agama Islam itu sekitar 784. Terus guru akidah akhlak ada 644. Al-Quran hadis 611. Jadi banyak sekali sebenarnya yang mau direkrut. Tapi kok yang ibaratnya apa ya namanya ya? Ibaratnya itu diizinkan masuk seleksi ini kok cuma K2 tok gitu. Emangnya K2 lebih banyak dari ini? Kayaknya enggak ya. Ini saya nggak tahu datanya gimana ini. Soalnya kalau K2 tok, waduh, kasihan yang honor-honor itu sobat sekalian. Tapi lebih detailnya sobat sekalian ketik aja di kolom komentar. Gimana tanggapan kalian semua? Kok gurunya hanya yang K2 tok yang bisa daftar? Udah nggak bisa daftar di yang P3K satunya karena yang di sana hanya yang terdaftar di Dapodik. Terus di Simpatika udah nggak sinkron lagi dengan Dapodik, malah nggak bisa daftar juga di sini. Oke sobat. Itu informasi dari saya, mudah-mudahan sobat sekalian terinspirasi atau tambah wawasan sobat sekalian dan mudah-mudahan bisa tetap eksis ya. Oh iya, solusinya gimana gitu ya, saya hampir lupa. Solusinya sobat sekalian bisa daftar ini CPNS di Kementerian Agama atau CPNS di secara umum ya. Di Kementerian Agama juga ini banyak loh yang dibutuhkan gitu. Seperti ini, ahli pertama penghulu ya. Ini dibutuhkan 182 sobat. Terus ada ahli pertama penyuluh agama ada 111-an. Terus syarat-syarat pendidikannya ada di sini ya.
Kemudian ahli pertama penata komputer ada 80. Terus penyusun laporan keuangan ada 36. Jadi sobat sekalian silakan baca-baca atau cek-cek di situ sobat sekalian ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih, sukses selalu sobat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.